الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لرضا الله وبشفاعة رسول الله ولقبول جميع حاجاتنا الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه ومدنا في الدار الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah pendahuluan dari Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin karangan dari Al-Allamah Marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Seperti yang saya sampaikan pada pengantar beberapa waktu yang lalu, kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya' Ulumuddin yang berjumlah 4 jilid. Semuanya karena berupa ringkasan, sebenarnya lebih tepat resu gitu, atau ringkasan pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok subbahasan, apalagi bab kitab sama persis dengan di Ihya' Ulumuddin. Jadi Bapak Ibu ngaji ini sama dengan ngaji Ihya' Ulumuddin versi ringkasannya, karena isinya sama, pembahasannya sama, tapi memang ada beberapa hal yang namanya ringkasan yang memang diringkas oleh musannif ini. Bahasanya juga bisa lebih mudah dipahami dibanding ngaji Ihya. Kalau ngaji Ihya itu banyak prasyaratnya yang tidak tertulis, ya. Kayak contoh gini, jilidnya itu 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita ngaji kitab Ihya, selesai jilid 1 langsung jilid 2, itu biasanya tidak akan pernah selesai. Jadi jilid 3 dulu, baru kemudian jilid 2, terus jilid 4. Itu tidak tertulis, ya. Tapi memang salah satu kelebihan dari, ya Allah a'lam apa itu kelebihan atau gimana, itu menandakan bahwa memang kitab Ihya' Ulumuddin itu tidak seperti standar keilmuan yang berlaku di luar. Kayak misalnya hadis yang tercantum dalam kitab Ihya' Ulumuddin itu tidak memenuhi standar sahih menurut imam muhaddis seperti Bukhari dan Muslim. Jadi kalau menggunakan parameter atau kriteria dari syarat kesahihan yang digunakan oleh Bukhari Muslim atau Imam Tis'ah Sintah itu, maka banyak hadis dalam Ihya' Ulumuddin itu yang masuk kategori dhaif, gitu ya, masuk kategori dhaif. Tapi pada prakteknya, meskipun menurut kacamata standar ulumul hadis itu dhaif, tapi nyatanya banyak yang dijadikan rujukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena metode pengambilan hadisnya juga berbeda. Imam Ghazali itu setiap mendapatkan hadis, beliau itu pastikan setelah bermimpi dan bertemu dengan Rasulullah. Ya, jadi setelah bermimpi bertemu dengan Rasul, dipastikan bertanya pada Rasul, apa ini benar hadismu ya Rasul? Benar ya, sudah ditulis. Kalau syarat dari Bukhari Muslim itu kan harus liqah. Ini kamu dengar hadis dari siapa? Dari si fulan. Harus ketemu dengan fulan yang membawa hadis itu. Fulan itu dari mana? Terus ditelusuri. Jadi syarat mutasil itu harus liqah.
Dan tidak itu saja, rawinya itu harus memenuhi standar adil dan thiqah, adlun dhabitun. Jadi memang hafalan yang kuat dan juga zuhud wara. Untuk menjadi seorang rawi hadis itu di samping hafalan yang kuat, dia harus seorang yang wara, yang zuhud, yang menjaga sunnah dalam kehidupannya sehari-hari. Memang ketat sekali ya. Dalam kitab Ihya itu tidak seperti itu ya. Cuman diakui oleh semua ulama karena memang metodenya memiliki metode yang berbeda. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitab wal hikmati khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Bismillah, kalau menyebut asma Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah, baik manusia ataupun bukan manusia, dan diberikan tidak hanya pada umat Islam, ya seluruh makhluk Allah, bahkan batu-batu pun, lumut, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan Ar-Rahman, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Allah menciptakan nikmat itu ada 100, yang satu berupa Ar-Rahman, yang 99 berupa Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman yang satu saja itu mencakupi seluruh makhluk Allah, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua alam semesta itu mendapatkan rahmatnya Allah. Rumput bisa tumbuh itu karena rahmatnya Allah. Nyamuk bisa hidup, terbang, dapat makanan karena rahmatnya Allah. Pohon-pohon akar-akarnya bisa menemukan makanan, tumbuh, berbuah karena rahmatnya Allah. Satu saja, padahal isinya rahmat itu hanya satu nikmat, dan diberikan tanpa pilih kasih. Siapapun yang mengikuti hak hukum alam, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau ingin kaya, ya dia berusaha berdagang, maka dia akan kaya ya. Kalau dia ingin pintar, harus belajar. Nah, itu hukum sunnatullahnya Allah yang Allah berikan di dunia ini. Dan itu isinya Ar-Rahman cuma satu ya. Sementara Ar-Rahim itu isinya 99, dan itu khusus diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu saja direbut oleh orang 1 miliar lebih. Bukan orang ya, bukan sekedar orang, alam malakut semuanya, jin, setan, semua itu dapat Ar-Rahman yang satu. Makanya ceritanya Nabi Allah Sulaiman yang diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa berbicara dengan berbagai makhluknya Allah, kemudian diberi kekayaan yang melimpah. Dia ingin mencoba kemampuannya, kekayaannya itu, minta izin kepada Allah untuk memberi makan makhluknya Allah. Sama Allah, ya sudah, coba aja. Untuk di laut ini aja, di pantai laut ini aja, kamu kasih makan. Dikerahkan seluruh kekuatannya Nabi Sulaiman itu ya, masa untuk dikonsumsi laut hanya sepantai saja. Begitu sudah dipersiapkan, gimana, sudah siap? Ya Allah perintahkan makhluk-makhluk ikan-ikan yang ada di sekitar itu untuk mengkonsumsi persiapan Nabi Sulaiman itu. Dalam waktu sekejap sudah habis. Itu belum sebelah sana, belum di tengah, belum di dalam, kedalaman. Jadi itu kekayaan Allah itu tidak akan bisa tertandingi ya. Nabi Sulaiman akhirnya ya dia tidak akan pernah mungkin ya kekayaan, kemampuan Nabi Sulaiman itu pun juga dari Allah. Artinya apa? Ar-Rahman yang saat itu sungguh sangat amat luar biasa. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram.
Nahmadu memuji kita. Nahmadu itu fi'il mudhari', faedahnya itu lil istimrar. Artinya perbuatan memuji, hamba memuji Allah itu seharusnya dilakukan terus berkesinambungan selama kita hidup. Karena memang itu tugas manusia, memuji kepada Allah, ya, Dia jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, tugas manusia hanya itu. Kita tidak pernah tahu kapan kita tidak pernah meminta dilahirkan dari siapa, bapak ibu kita siapa, dilahirkan di mana. Ya, kita tidak pernah tahu. Allah tiba-tiba ngasih jantung, ngasih paru-paru, kita kan tidak pernah tahu. Dan itu pun kehidupannya seperti itu. Semua karena berkat rahmatnya Allah. Ya Jalal wal Ikram, dan yang memiliki keagungan wal ikram dan kemuliaan. Kita memuji alama akmalta lana min dinil Islam. Alama in atas agama akmalta yang telah Allah engkau sempurnakan ya Allah lana bagi kita bayanin ma min dinil Islami, dari agama Islam. Jadi agama Islam ini memang agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan, dan semua nabi itu agamanya Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Min dinil Islam, dari agama Islam. Wa nusalli wa nusalli wa nusalli ya Allah, kita memohonkan tambahan rahmat dan derajat. Wa nusalli, memohonkan keselamatan ala nabiyil huda. Kita doakan semoga tambahan ziyadatul rahmah wa ta'atim. Wa nusalli, dan semoga tambahan rahmat dan ta'atim, kemuliaan, keagungan. Wa nusalli, dan tambahan keselamatan iku ala nabiyil huda, tetap ingat atas Nabi yang membawa petunjuk. Wa rahmatilah rahmat. Nabi Muhammad, kita mengenal Allah karena Rasulullah, karena Muhammad. Kalau tanpa beliau kita tidak akan pernah tahu Allah. Kita mengenal hidup itu karena Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jadi kita kenal ini, kita tahu segala macam dalam arti hidup dan kehidupan ini karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahman, dan Rasulullah pembawa rahmat. Sehingga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang muslim yang benar adalah seorang yang membawa rahmat. Dirinya adil, merupakan rahmat bagi orang lain. Itu muslim. Jadi di mana-mana seorang muslim itu memang disenangi orang. Itu cirinya muslim sing apik. Kok ono wong gak disenangi wong, aku muslimnya gak pakai apik. Seharusnya kalau dia muslim yang benar, dia penuh dengan rahmat. Alladzina yanzuruna an-nasa bi'ainir rahmah. Orang yang melihat manusia dengan pandangan kasih sayang. Jadi melihat orang itu tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya, serba kasih sayang. Kok ada orang kurang ajar, kok ada orang bodoh, kok ada orang begini yang menurut ukuran umum itu mengganggu, menyakiti atau apapun, kita melihat tidak dalam perspektif itu, tapi malah melihat dari keseluruhan. Ya Allah, kasihan betul ini, ya. Kok bisa Allah belum berikan hidayah sehingga tidak mengerti, ya. Allah ba'ati qaumi fa'innahu la ya'lam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai Khalifatullah Amirul Mukminin, Khalifah Khulafaur Rasyidun itu, setelah beberapa waktu kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, Aisyah, setelah saya memimpin sekian lama, kira-kira apa kebiasaan Rasulullah yang belum saya lakukan? Jadi Abu Bakar saking orang paling hati-hatinya, beliau itu menjalankan seluruh
kebiasaan yang pernah Rasulullah lakukan. Apa Siti Aisyah yang kebiasaan Rasulullah yang belum saya lakukan sampai saat? Oh, masih banyak. Ada satu, kata Siti Aisyah. Apa? Rasulullah itu tiap hari mendatangi pasar. Di pasar itu ada seorang buta Yahudi kafir Quraisy yang kerjaannya hanya bisu Rasulullah, ngumpat Rasulullah, mencaci Rasulullah. Tapi Rasulullah tiap hari mendatangi orang itu dan kasih makan. Jadi Rasulullah itu tiap hari mendatangi orang yang membenci dirinya. Wah, Abu Bakar kaget mendengar itu. Apa masih ada? Ada di pasar sana. Begitu itu besoknya Abu Bakar datang, masih makanan. Iya, kerjaannya wiritannya ya memang Muhammad apa, Muhammad berzina, Muhammad gila, wah segala macam. Ya, Abu Bakar belum masih makan udah panas duluan. Ini orang apa? Ini kok ada orang kayak begini ini gimana? Jadi hari pertama tuh Abu Bakar belum sanggup, sudah bawa makanan, tapi udah melihat bahasa kita kelakuan. Rasulullah itu tiap hari. Dan ini satu rahasia juga ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu agak berbenih, kenapa? Ini juga salah satu mukjizat. Kenapa Nabiullah Muhammad itu dikasih nama Muhammad? Itu juga salah satu mukjizat ya. Muhammad itu artinya kan orang yang terpuji. Nah, kalau kayak misalnya Abu Jahal mau mengatakan Muhammad kata, itu kan sama dengan orang yang terpuji tapi membohong, kan nggak mungkin. Jadi Abu Jahal itu bingung juga. Ini jenenge Muhammad, lalu saya katakan, Muhammad membohong, kan kamu ada orang terpuji membohong, kan berarti kan kontradiktif kan? Dia bilang, itu loh sopo mazmum, itu loh kata sopo mazmum, orang yang tercela itu loh kata siapa? Muhammad. Loh, Muhammad lagi. Muhammad kan terpuji. Jadi kalau terpuji kan nggak mungkin tercela. Jadi dari sisi namanya membuat tokoh-tokoh kafir Quraisy itu juga bingung mengatakan Muhammad kata, tapi artinya orang terpuji. Dan Amin, beliau juga diakui sejak sebelum jadi Nabi seorang Amin, orang yang sangat jujur. Warahmah. Jadi itu agama belas kasih sayang, ya. Karena apa? Ya memang sekali lagi dalam jiwa manusia itu ada nafsu mutmainnah, nafsu malaika, ada nafsu syaitaniyah, nafsu amarah. Nah, tugas manusia hanya menundukkan nafsu syaitaniyah itu untuk mendukung nafsu mutmainnah itu, tidak menghilangkan, tidak. Ya. Maka rojakna min jihatil asghar ila jihatil akbar, kata Rasul. Begitu Rasul pulang dari Ma'arikah Badar yang memenangkan habis-habisan umat Islam, memenangkan perang itu 313 melawan 1919 tentara kufar. Tapi begitu selesai perang, Rasul mengatakan rojakna min jihatil asghar ila jihatil akbar. Kita baru selesai saja memenangkan perang kecil, ya. Baru saja kita selesai perang kecil. Wah, para sahabat kaget. Ya Rasul, kalau kita perang habis-habisan ini dianggap perang kecil, seperti apa perang besarnya ya Rasul? Rasul tersenyum, jihadun nafsi. Jadi perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Karena itu memang tugas manusia, ya. Bagaimana kita menundukkan nafsu kita yang jahat itu, kita tundukkan agar dia menjadi energi positif yang mendorong energi nafsu yang baik itu. Kalau kita dihilangkan nafsu jelek, ya kita jadi malaikat. Tidak ingin makan, tidak ingin ini, jadi malah tidak. Ya itu kelebihan manusia. Allah berikan dua nafsu, tapi ini harus dijaga keseimbangannya. Nah ini tugas kita. Bagaimana menjaga keseimbangan nafsu al-ammarah dengan nafsu mutmainnah ini agar
agar bisa menjadi satu kesatuan. Tidak untuk dihilangkan, tidak untuk dihilangkan, ya, tapi harus disinergikan. Karena ini akan menjadi kekuatan yang positif. Kayak misalnya gini, kenapa orang tuh dalam dunia sains menemukan recovery, invention, recovery, menemukan ini tidak puas. Dulu handphone, yang nama handphone pertama ya, besar, tinggi besar ya. Itu buat perundungan juga bisa selengkap dulu awal-awal, terus tambah kecil, ada Nokia 1.000.000 umat misalnya, dulu masih ingat saya. Ya, kemudian berubah lagi teknologi menjadi lebih canggih, BlackBerry, tidak mungkin masih mengikuti. Ya, jadi para penemu itu berlomba-lomba ingin menemukan satu alat yang lebih canggih lagi. Itu namanya nafsu. Nafsu untuk berlomba-lomba. Saya harus lebih baik dari dia. Saya harus lebih baik, lebih canggih lagi, lebih hebat lagi. Itulah nafsu amarah itu seperti itu dalam konten ini. Tapi kita bungkus dengan mutmainnah untuk kemaslahatan. Teknologi itu tak kebaikan. Ya, yang namanya teknologi itu hasil budidaya pikir manusia untuk membuat hidup itu lebih praktis, ekonomis, dan lebih berdaya efektif. Ya. Jadi itu sangat baik dan itu memang harus. Kalau kita hidup di dunia sains tapi tidak punya daya sains, ya jangan hidup di dunia sains ya. Betapa aja gitu ya. Kita harus punya hidup ini harus berdaya. Jadi jabatan itu satu sisi yang kalau kita murni gaya kita kepada jabatan itu baru jelek. Kita di kantor harus, karena jabatan itu menunjukkan prestasi itu menunjukkan kinerja itu menunjukkan kemampuan itu menunjukkan identitas kita. Nah itu kan namanya suatu hal yang positif gitu ya. Jadi kita meraih jabatan setinggi-tingginya itu sebagai wujud aktualisasi diri. Nah, tapi jangan berhenti di aktualisasi diri. Saya pintar maka saya jabatannya tinggi. Nah, kalau itu jadi jelek. Ya, maka kepintaran itu kita jadikan sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, saya ingin menjabat paling tinggi agar memiliki kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu saya lebih luas menciptakan kemaslahatan. Nah, harusnya seperti itu, ya. Diniati jangan hanya untuk sampai kekuasaan saja, tapi dia berhenti di tingkat itu, tidak ada nafsul mutmainnahnya, sehingga unsur rahmat menjadi tidak ada. Itu yang bahaya. Makanya alam ini bersama al-rafa bersama al-mizan Allah tatadhaw fil mizan. Jadi Allah menciptakan keseimbangan dalam alam ini. Semuanya diciptakan seimbang. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada lapar, ada kenyang. Semuanya diciptakan secara keseimbangan. Jumlah tidak baik, ya. Makan baik, tapi kekenyangan tidak baik, ya. Puasa baik, tapi kalau melewati waktu maghrib tidak berbuka, haram. Kita puasa ada batasnya, meskipun kita kuat tidak makan 24 jam, tidak boleh. Sama Rasulullah diharamkan. Kenapa? Melampaui batas kenormalan. Jadi beragama itu yang normal saja, tidak usah berlebihan. Ar-Rahmah itu makna dari Ar-Rahmah, dan itu misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmah. Al-Mab'uts bil kitabi wal hikmah. Al-Mab'uts yang diutus. Rasul itu merupakan hamba Allah, Nabi, orang yang dapat Al-Mustafa. Bil kitabi kalawan membawa Al-Quran, Al-Kitab, ayat Quran, wal hikmah, dan hikmah. Jadi makanya Al-Quran itu sesuatu wahyu Allah yang al-makhluk, yang tertulis. Tapi di balik yang tertulis itu ada ayat-ayat hikmah yang bersifat tidak tertulis.
Jadi Al-Quran Rasulullah membawa dua hal itu. Makanya dikenal dengan qauliyah dan kauniyah. Ya, istilahnya itu ada qauliyah, ada kauniyah. Ada yang sekolah formal pinter, ada yang tidak pernah sekolah tapi juga pinter. Kenapa? Yang sekolah formal itu bil kitabah, yang sekolah tidak tahu makan sekolah istilahnya, tapi kok yang pinter, arif, bijaksana, ya karena dia sebenarnya juga sekolah bil hikmah. Ya kayak orang-orang tua kita yang dulu tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah, tapi kan luar biasa bisa melahirkan anak-anaknya yang luar biasa, ya sarjana, profesor, saintis. Itu kan lahir dari orang tua yang tidak berpendidikan. Nah ini justru menjadi banyak keresahan kalangan orang terpelajar di perkotaan. Mereka yang profesor doktor sekarang itu, yang hebat sudah jadi orang itu, rata-rata dilahirkan dari orang tua yang bukan profesor. Sementara dirinya yang sudah profesor doktor itu belum tentu bisa menghasilkan anak yang sama berkualitas seperti dirinya. Artinya apa? Pendidikan orang tua kita yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, barat dan sebagainya itu menghasilkan dirinya yang berkualitas. Saya baru saja kemarin saya minta izin tidak ngisi karena saya dapat tugas ke Mesir. Di Kairo itu saya melakukan kerjasama dengan Al-Azhar University dan Konas West. Al-Azhar itu kan dikenal universitas tua, yang siapapun saya kira kenal. Makanya kita tertarik untuk melakukan kerjasama. Tapi begitu mendengarkan pemaparan bagaimana sistem pengelolaan manajemen pendidikan Al-Azhar, wah kita kaget luar biasa. Kenapa? Tidak memenuhi standar pendidikan modern sama sekali. Coba ya, kalau kuliah bahasanya, ponaan saya juga ada yang kuliah di sana. Cerita, direkturnya juga cerita, tidak ada absen, tidak ada ini. Kalau masuk ya silakan, tidak masuk silakan. Jadi kalau kuliah itu bukan 10-20 orang, tapi 300 orang. Kok pengajian? Jadi dosennya ya saking ikhlasnya, tidak perlu nih sopo sih ngajar saja dosennya itu. 300 orang dosen, gimana kelas 300? Wah itu pasti kecil kalau ya. Kalau ujian bisa lebih banyak lagi, bisa 2000. Jadi tidak pernah ikut kuliah, langsung ikut ujian tidak boleh. Itu dia rasanya. Artinya kalau kita melihat dari sistem pendidikan modern, wah sudah sangat tidak layak. Dan bahkan anehnya lagi, yang ngurus ijazah itu satu orang. Ribuan itu ijazah yang ngurus satu orang. Jadi kalau sampai pusing atau nama, jadi kalau lulus sarjana itu nunggu ijazah 3 tahun itu normal. Ya karena saya ngelatih satu orang. Sudah semodern itu. Ya sudah ada komputer lengkap sudah. Cuman memang ya itu sistemnya yang terjadi seperti itu, mau diapain lagi. Tapi dikatakan terbelakang Al-Azhar juga nggak bisa. Kenapa? Karena lulusan Al-Azhar itu jadi tokoh semua juga. Orang hebat-hebat ketika lulus dari Al-Azhar dia jadi tokoh semua. Nah, salah satu ukuran terpenting apakah lembaga pendidikan itu baik, berkualitas dan tidak itu dari lulusan. Ya kan? Ukurannya itu output lulusan, outcome-nya itu jadi tokoh. Ternyata Al-Azhar lulusannya orang hebat-hebat semua. Tapi sistem pendidikannya kuno sekali gitu. Nah ini kan bingung, ini mana yang salah ya? Nah ini saya sampaikan kesimpulannya ya, sistem kuliah penuh barokah yang begini. Ini dosennya tidak pernah tahu mahasiswanya soal yang terkoi kamu. Ikhlas. Nah ini kata kunci, keikhlasan. Ini yang membuat itu jadi. Kalau kita banyak fasilitas itu malah bisa mengganggu keikhlasan. Misalnya saya ngajar ke
sudah siap dengan PowerPoint, tiba-tiba LCD-nya rusak, wah sudah itu sudah, moodnya sudah beda, sudah hilang untuk keikhlasannya itu. Diuji dengan alat-alat semacam itu. Kalau ini dosen datang, dia pokoknya saya ngajar menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada saya, diajarkan aja. Muridnya juga datang, karena datang tidak datang nggak ada yang absen, nggak ada. Ya kalau mau lihat belajar ya datang dia ngaji. Artinya yang datang memang murni dia belajar. Karena bodoh ikhlas jadi. Kalau sekarang sistem pendidikan modern 75% kehadiran, jadi mahasiswa dipaksa hadir, nggak hadir nggak lulus. Jadi akhirnya hadir karena takut tidak lulus, bukan karena ingin belajar. Itu sistem modern, itu sekarang prosentase. Jadi sistem sudah sudah komputerized, sudah otomatis. 75% dari 14 kali pertemuan tidak hadir, berarti maksimal 3 kali absen. Maka gugur dia dengan sendirinya by system. Nah, kalau dia Al-Azhar nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul ujian, dia nggak apa-apa. Dia lulus. Itu itu. Main banyak juga mahasiswa di sana ya, yang niatnya nggak benar, kurang baik, akhirnya cari uang. Hidup di Alexandria, di sana itu memang daerah Eropanya Mesir ya, yang jaraknya dengan Al-Azhar sekitar 3-4 jam. Kamu kok tinggal di sini, gimana kuliahnya? Wah, kamu kuliah kalau ujian saja. Oh ya berarti kapan ya tinggal kuliah? Jadi tidak. Bahkan ujian dititipkan ke temannya juga gak apa-apa. Itu dia Al-Azhar. Makanya kita kan bingung gitu. Wah, padahal isinya di sini sudah standar modern kan. Parameternya standar modern, sistem pendidikan modern itu harus begini. Sistemnya bahkan absennya, presensinya harus mengumpulkan tugas untuk menilai kemampuan. Wah, itu sana nggak ada gitu. Ya sudah, ujian bisa jawab lulus. Bosok sing jawab, pokoknya atas nama ini lulus itu ada. Ya. Dan buktinya dia berhasil. Nah, ini juga pelajaran juga bagi kita. Di Al-Azhar seperti itu ya. Sampai saat ini, makanya saya sama dengan duta besar itu, beliau yang besar itu diberitahu bahwa sampai datang ke sini itu sama dengan datang ke masa 1000 tahun yang lalu. Jadi nggak ada perbedaan pada saat dinasti Fatimiyah berkuasa itu, nggak ada perbedaannya dengan yang sekarang. Al-Azhar yang dulu dan sekarang ya tetap bangunannya ya tetap, cuma sekarang bangun kampus di mana Kuliatul Banan khusus Said memang modern sekali. Ya. Tapi yang kuliah usuluddin, kuliah dirasah, kuliah agama itu masih. Ya. Jadi sementara saya ketika di Universitas Al-Um di Mekah, itu modern sekali, luar biasa. Proyek salah satu proyek ambisius dari Putra Mahkota Mekah itu MBS Muhammad bin Salman menjadikan salah satu universitas masyhur di Mekah Ummul Qura ya, yang banyak melahirkan kayak Profesor Syekh Agil Sirot itu alumni dari Ummul Qura. Itu fasilitasnya canggih sekali, semua serba digital gitu. Di tengah gurun luas kampusnya itu bukan sekedar 80 hektar, 8.000 hektar luas kampusnya. Jadi keliling 2 hari aja nggak selesai. Keliling kampusnya seminggu itu baru selesai. Ada proyek masa depan, vali parking pada canggih.
kembali kalau ke Al-Azhar, wah sudah kumuh tembok-temboknya kayak begitu, tapi lahirlah ulama-ulama besar dari sana. Ya itulah cara salah satu. Tapi pada yang bisa saya ambil ini memang karena faktor keikhlasan itu. Khatamin nabiyyin yang merupakan pungkasan para nabi, wa imamil mursyidin, dan imam para orang-orang yang memberikan petunjuk. Siapa itu? Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Gusti kita Muhammad, wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad, wa atba'ihi, dan para pengikutnya Nabi Muhammad ajma'in sekalian. Jadi kita membacakan sholawat, salam, kita doakan, kita khususkan kepada Nabi Muhammad, para keluarga sahabat, para pengikutnya secara semuanya. Amma ba'du, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.